Kesan-kesannya gimana? Enak, nggak enak, atau ada enaknya, ada nggak enaknya, atau gimana? Mungkin bisa berbagi sama penonton ketika di lokasi gitu. Eh, ada enak ada enggaknya. Ada enak, ada enggaknya. Terus? Semenjak ini ya pengalaman saya Kang. Ini sharing aja. Ya jangan lihat HP dah, enggak Mbak. Saya mah baik orangnya. Matiin handphonenya Mbak. Matiin, handphonenya matiin aja. Baik saya mau orangnya, serius. Udah, Guys, Kang. baik. Jadi gini teman-teman. Mana belum dimatiin? Belum dimatiin. Belum. Baik saya mau orangnya, serius Mbak. Siap. Mm-mm. Jadi gini, waktu dulu tuh aku penakut aslinya. Oke. Itu aku kelas 2 SMK. Mm-mm. Penakut. Terus? Di kegelapan malam tuh aku takut, di gelap-gelap tuh takut. Di gelap-gelap. Nah, setelah lulus SMK, Mm-mm. aku kerja ya kan. Kerja. Enggak Mbak, enggak, serius, enggak Mbak, enggak ada, coba lihat, enggak ada. Enggak ada Mbak, enggak ada, serius. Enggak Mbak, itu mah halu Mbak. Halu ya. Halu. Jadi gini, nah setelah itu kan dulu sempat ikut ngonten juga sama teman. Yang ngonten lah. Jadi belum tahu hal-hal kayak gitu. Hal-hal gaib gitu. Ya, hal-hal gaib itu. Bener gak sih ada pocong? Bener gak sih ada ini? Nah setelah itu ikut ngonten nggak saking nggak percayanya kan. Tiba-tiba saya ikut ngonten berdua di makam. Terus? Saya penasaran. Ada apa tuh keranda? Enggak bawon, enggak. Jadi ada keranda. Terus? Ya. Di keranda itu keranda udah rusak, dicantolin di pohon besar. Saya iniin apa? Buat mainan. Pulang-pulang saya tepar. Tepar kesurupan? Bukan kesurupan ya. Apa ya? Kayak kena gangguan, kena badan jadi panas dingin atau gimana? Bukan panas dingin, jadi kayak kepala itu berat, hampir kayak migrain. Saya periksain ke klinik puskesmas sampai obat habis nggak sembuh. Nah itu sembuhnya kayak gimana Pak? Itu selama 5 hari itu nggak bisa bangun di kasur, nggak bisa bangun. Jadi perasaan itu berat terus kan Kang. Berat? Ya. Atau mungkin cicilan belum beres apa gimana Pak? Enggak, itu emang asli Kang. Emang asli? Oh iya. Saksinya ada ibuku sama istriku tuh ada perawat aku itu. Setelah 5 hari terakhir itu waktu malamnya rumah itu diteror. Anak saya yang pertama umur 5 tahun waktu itu, dia lihat ada kucing besar. Ada kucing besar. Itu kucing besar sebesar apa Mbah? Kucing besarnya hampir ini. Sebesar apa gitu? Kalau saya lihatnya bukan kucing Kang. Apa lihatnya? Tapi kayak harimau, macan. Oh. Itu macan putih, besarnya sesapi. Kan di depan rumah saya itu ada pohon pisang Kang. Lah di bawah pohon pisang itu. Enggak bangga. Di bawah pohon pisang itu kan anakku kayak pengen mainan. Gitu. Habis itu istri saya keluar nyamperin anak saya. Ada sosok hitam tinggi lewat di belakang rumah. Jadi itu pengalaman horor sebelum Mbah ngonten. Masuk ke dunia. Setelah Mbah masuk dunia explore. Pertama kalinya. Pertama kali. Ya betul. Jadi waktu pertama kali itu emang benar-benar kosongan. Gitu. Ini ada yang bilang, Mbah kenal nggak sama Mama Gupron katanya? Masa awal mirip Mama Gupron. Siapa itu? Nggak tahu. Nggak tahu aku. Nggak tahu Mama Gupron. Nggak tahu. Oh ya, nggak usah, nggak apa-apa. Mending nggak usah, nggak tahu aja Mbak. Nah setelah itu kan malamnya tak paksain tidur itu Kang. Ngimpi saya minum. Saya tuh naik pohon kelapa, ambil kelapa, tapi cuma satu, buahnya cuma satu. Mimpi. Oke. Nah setelah itu paginya ibuku manggil kayak apa ya, tukang pijat. Tapi dia non muslim. Tukang pijatnya? Iya tukang pijatnya kan. Saya dipijatin sama ibu itu, ibuku. Ditanya saya sama tukang pijatnya. Terus? Mas kamu mainan apa? Enggak mainan apa-apa. Yang ikut kamu banyak loh.
Bukan. Maksudnya yang ikut dalam tanda kutip Dalam itu tanda jin. kutip, Makhluk halus lah. Makhluk halus lah. Mm-mm. Gitu. Kenapa ikut sama Mbah banyak seperti itu, suka atau mungkin kenapa? Katanya alasannya. Alasannya kurang paham sih. Dia cuman, Mas jangan mainan kayak gitu enggak. Itu udah apa? Beda alam. Beda alam. Nah setelah itu kan saya penasaran Kang. Setelah dipijat itu kan pagi dibersihkan. Siangnya saya ke rumah orang pintar. Apa tuh orang pintar? Ya. Profesor apa dokter? Ya jadi orang pintarnya itu katanya suka nyembuhin orang kesurupan. Oh, kayak iya, gitu lah. iya. Nyembuhin itu. Orang yang punya kelebihan lah ya. Orang yang Dia punya ngomong, kelebihan. wah Mas, kamu tuh diikutin macan. Terus ada sosok ini, sosok ini, sosok ini. Masa banyak banget? Tak gituin. Mbak diikutin macan. Iya. Waduh. Jadi sosok kayak macan putih, tapi gaib gitu. Yang tadi yang dibilang anakku katanya sebesar sapi itu putih. Dan katanya Mbak juga dulu sempat diangkat jadi anak Nyi Roro Kidul ya? Enggak. Dulu sempat bilang guys, dulu tuh Mbak Kliwon tuh sempat diangkat, cuman nggak jadi ya Mbak ya? Karena nggak cocok, nggak cocok gitu. Itu bercanda teman-teman ya, itu bercanda guys. Yang aku ceritain tadi emang benar-benar nyata itu Kang. Iya. Itu waktu pertama kali ngonten di YouTube. Oh di YouTube. Mungkin buat penonton saya dari Mbah saran dalam hal-hal mistis untuk menghadapi dari pengalaman Mbah seperti tadi ya, untuk menghadapi kayak situasi kayak gitu. Contoh kayak lagi di tempat di rumah walaupun gak terbengkalai dengan kondisi sendiri atau mungkin sedang berpergian entah kemana sendiri gitu. Untuk mengatasi rasa takut dalam diri kita tuh kita harus ngapain Mbah gitu. Aduh susah juga kalau gitu ya. Atau mungkin kita kayak meningkatkan kayak apa ya, menyibukkan pikiran dengan pikiran yang lain, contoh ya, benar. Jadi atau gini, apa kalau kita udah berpikiran berpikiran aku takut. Jadi sosok-sosok di situ tuh udah bisa membaca pikiran kita. Wah ini seneng ini. Kalau Jadi seandainya kita berani, dalam kutip berani, kita wah asal lewat. Bu, ada Mang Aling. Halo Mang Aling. Mang Alim. Ya Allah. Nah, kalau kita berani, ya dalam arti beranilah aku. Itu sosok-sosok di situ pasti pada mikir. Oke. Jadi intinya jangan sampai kosong pikiran lah ya. Kalau kita lagi di rumah sendirian gitu, mending kita menyibukkan diri ya, melakukan hal-hal apapun itu, entah style musik atau apalah ya. Atau mungkin lanjutlah Mbah, lanjut katanya Mbah. Lanjut apa ini? Nggak tahu, ini lanjut ngobrol katanya Mbah. Lanjut apa? Lanjut ngobrol. Pokoknya buat Mbah ya, mewakili RHO makasih loh ya. Saya mewakili RHO terima kasih banyak buat viewersnya Kang Endang. Saya bisa silaturahmi di Banten itu sangat luar biasa teman-teman. Alhamdulillah. Dari dulu. Bukan lagi. Lanjut eksplor, jujur men, kalau hilang separuh aja nih 470-nya. Saya lanjut teman-teman, serius ya. Saya lanjut guys. Kita sampai subuh gas. Kalau udah hilang itulah. Kalau hilang ininya mah iyalah. Sampai subuh Terus menurut Kang Dang, apa? Yang saya tadi saya ceritain itu kayak gimana menurut Kang Dang? Pandangan saya kejadian Mbah tadi. Karena Mbah melakukan hal semacam itu mungkin berdasarkan apa ya, mungkin bermodalkan penasaran, rasa ingin tahu, tekad yang kuat, tanpa didasari dengan kayak maaf ya, kayak pondasi diri lah kayak gitu ya. Jadi hal-hal negatif yang ada di lokasi itu nempel gitu. Apalagi tempat-tempat yang kayak gitu kan bener-bener kayak tempat pesugihan, tempat orang meninggal teman-teman. Kadang-kadang kalau kita memasuki lokasi, contoh ya,
dari pengalaman teman saya dulu nggak punya pondasi yang kuat gitu. Efeknya tuh kayak kadang-kadang tiba-tiba kepala kayak mual gitu guys. Iya bener. Ya kayak mual gitu. Seperti itulah. Oh iya bener juga Kang. Itu menurut mohon maaf bukan guru ya, teman saya yang ngajarin saya emang bilang kayak gitu. Kamu itu ya modal nekat. Ngapain berani? Kamu punya pondasi enggak? Makanya habis Waalaikumsalam pendaki. itu orang Surabaya. Saya diajarin lah macam-macam kayak gitu. Oh, jadi dengan kejadian seperti itu, Mbah jadi ngulik lah ya kayak Iya, betul. tirakat kayak gitulah. Betul. Oh, jadi penyebab Mbah seperti ini tuh karena kejadian seperti itu, Jadi Mbah penasaran, pernah ngulik lah tirakat lah ya, biar hal semacam itu tidak terjadi lagi ketika kita memasuki tempat-tempat angker atau horor lah atau sakral lah ya, seperti itu. Nah, terus nih muncul sosok. Nah, itu kan kita yang ini apa ya kayak manggil gitu ya Kang. Dibukain di Wahendringnya, tempatnya dibukain, apapun yang ada di lokasi ini dan di luar lokasi ini, jaraknya mungkin berapa kilo teman-teman ya, ya kita panggil gitu Mbah. Gitu. Nah, buat teman-teman Mbah ada yang bertanya, bertapa dulu nggak Mbah dulu? Ada yang bertanya nih anak bontot. Alhamdulillah enggak. Hanya mengamalkan sebuah ayat-ayat aja. Seperti itu. Jadi saya murni mengamalkan ayat, terus mempelajari soal jadi di Jawa itu ada kejawen gitu kan. Dan alhamdulillah dulu saya nyari kayak bukan leluhur ya. Nih, kenapa? Kang, kenapa energi negatif di gunung dan di tempat lain malah kuat di gunung? Iyalah guys. Iya. Iyalah, kalau gunung apalagi yang jarang terjamah manusia pasti teman-teman. Makhluk halus sangat suka dengan tempat-tempat kayak gitu. Di gunung menurut saya. Oh tuh, Itu malah saya pernah nantang sosok di kampung saya sampai sakit 1 minggu yang tadi itu. Iya karena apa ya? Ada yang kita walaupun kosong nggak punya apa-apa pun nggak terjadi apa-apa. Ya ada yang kita nggak punya apa-apa, sok-sokan nantang terjadi apa-apa. Kalau pinggir pantai banyak, udah jelas pinggir pantai banyak teman-teman. Outdoor itu paling ya outdoor pinggir pantai. Yo wis teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, saya juga minta doanya dari Mbah teman-teman. Intinya buat malam hari ini makasih banyak ya. Buat penonton-penonton RHO, tadi ada Kak Apida, ada Bunda Muri, ada Bunda Omai, ada Bang Putra, ada Bang Karliansa, ada orang-orang baik lainnya ya. Pokoknya saya ngucapin beribu-ribu terima kasih. Kalau mau berguru bisa nggak? Katanya Mbah kalau mau berguru bisa nggak Mbah? mohon maaf kalau berguru ataupun ingin aku jadi guru gitu, mohon maaf saya nggak bisa. Paling rekomendasi Mbah bisa Ya, merekomendasikan aja. paling. Kalau kita Ya. sama-sama belajar, ayo. Ya. Jadi Masalahnya paling jadi guru itu berat. Jadi contoh guru itu sebagai contoh ya. Gitu. Sikap, perilaku bukan hanya tentang ilmunya aja, teman-teman. Kalau Ya. kita ngajarin muridnya melenceng, dosanya ke siapa? Ke guru. Kang boleh bertanya? Boleh Kak Arimbi, yuk mumpung belum ditutup. Kita sharing nih guys. Jadi kita sharing, angkat aku jadi muridmu. Tuh, Bang Reja angkat katanya, mau nggak? Ah, Reza bisa. Apa Kak Arimbi, yuk. Pertanyaannya. Pertanyaan apa Kak Arimbi? Mbak Kliwon ke Kalimantan ngapain katanya? Mana? Mbak Kliwon ke Kalimantan ngapain? Kerja, geng. Kang, apakah benar yang bisa nggak lihat terus bisa lihat? Apakah apes? Iya, benar teman-teman. Ya. Apesnya kita apa setannya, Kang? Yang apesnya kita apa setan? Gimana kondisinya kalau kita lihat duluan kita yang apes, kalau setan lihat duluan kita apa? Kalau kita lihat duluan setan yang apes, kalau setan lihat kita duluan setan yang apes. Cuman di sana tuh apa ya? Mental. Ketika kita lihat duluan setan, mental kita kuat. Tapi kalau kita dilihat setan duluan, biasanya mental kita down. Seperti itu. Yuk, apalagi teman-teman? Apalagi? Coba
Ajarin saya Mbah. Ajarin apa? Kang, kalau nantang makhluk itu bisa datang ke mimpi, bisa teman-teman ya. Makanya sebelum tidur berdoa teman-teman. Makanya balik lagi kayak di kandang tadi. Jangan asal nantang-nantang di tempat kayak gitu kalau belum punya pondasi. Aku pingin nggak lihat kok nggak bisa ya Kang. Gampang Kak ya. Ditutup aja Kak. Itu gampang Kak ya. Kak Ijanakia gampang ya. Amalan mancing, oke tak ijajahin. Amalan mancing 1 kali ya. Ini buat yang suka mancing. Aihata imatu adun. Udah. Tuh. Ya. Tuh, catat. Aihata imate adun. Kang, apakah benar kalau orang yang lahir malam Jumat Kliwon susah lihat makhluk halus? Salah satunya benar teman-teman ya. Tapi bisa jadi dia kalau mengulik sesuatu kayak puasa, tirakat dan sebagainya bisa punya kelebihan. Mbah, kalau buka mata batin bacaan apa? Apa yang dibaca Mbah kalau buka mata batin? Kok bercita-cita banget mau buka mata batin? Kalau aku aslinya nggak mau kayak gitu. Karena apa? Membuka mata batin itu resikonya wow banget. Kalian apa beda ilmu dengan karuhun? Jelas beda teman-teman. Karuhun itu turunan. Kalau ilmu kita yang nyari, teman-teman kita yang mendapatkan. Nih teman-teman, ini ada satu cerita. Dulu pernah teman saya pengen banget Ilmu pelet tanpa puasa gampang. Tak kasih sekarang. apa? Oke. Pedas aing menang guru tiwara rusun mangkana dengkan angin siwa pulau sopuasia oking kar paruning kasihan. Udah, itu aja. Udah, Itu aja. Pokoknya intinya akhirnya asihan. Enggak, itu ada bacaannya. Aku pernah lihat sosok macan di kamar persolatan. Kakek saya sampai pingsan. Biasanya ada orang tua kita yang punya wiridan seperti itu, peliharaan seperti itu, nurun ke cucunya. Dan tanpa disadari, orang yang mendapatkan amanah dari kakeknya bisa melihat. Kang, baca itu enggak? Apakah Arimbi typingannya enggak nampak? Apakah kelahiran Jumat Pon ditakutin makhluk gaib? Setiap Jumat teman-teman, kadang-kadang ya. Setiap Jumat guys, bukan hanya Pon. Apalagi nih, Kak Arimbi enggak nampak typingannya. Apa ya? Enggak nampak, sumpah. DM aja. Enggak ada, tak cari enggak ada. Tuh, enggak ada. Kang, boleh saya bertanya? Oke, 4 menit lagi teman-teman. Yuk, 4 menit lagi teman-teman. Mbak, kalau di pagar diri itu apa efeknya? Nggak seru, nggak explore. Iya guys, saya juga nggak seru, nggak down teman-teman. Kang, saya pernah lihat cahaya putih yang hilang muncul di kamar saya pas lagi wiridan. Itu apa ya? Mungkin itu salah satu apa ya? Kayak Waalaikumsalam Sultan King. Yuk 2 menit lagi yang ngalamin apa Kak Arimbi? Mbah, suka mandi enggak katanya nih? Ya mandi loh. Oh mandi, mbah mandi. Orang tadi saya juga mandi di pantai. Apa pagar diri itu? Pagar diri itu ya memagari diri kita teman-teman.